Bismillahirrahmanirrahim. Tabi pun tetap semangat dan merdeka. Bertemu kembali dengan saya Wong Tua Ngapak dari Lampung. Pada kesempatan ini kita akan mencoba melihat bagaimana memasang Kali Linux di dalam suatu sistem operasi menggunakan mesin VMware. Mungkin perlu diketahui juga bahwa ini adalah rekaman yang kesekian kalinya setelah ada berbagai macam berbagai macam dinamika ketika membuat rekaman. Saya kira buat kita yang sering membuat rekaman sudah merupakan hal yang biasa ketika membuat rekaman itu kadang-kadang ada hal-hal yang membuat harus diulang kembali. Kita akan menginstall Kali Linux di mana Kali Linux ini adalah merupakan salah satu distro Linux yang di dalamnya ini sudah dilengkapi dengan berbagai macam perangkat lunak yang dapat digunakan untuk melakukan simulasi hacking barangkali seperti itu. Nah, Kali Linux ini dapat diinstal secara dual boot hanya mungkin agak beresiko. Nah, kalau yang relatif lebih aman hanya tentu saja dibutuhkan komputer yang speknya lumayan. Jadi Kali Linux ini diinstal di dalam suatu sistem operasi yang di dalamnya sudah dipasang mesin virtual. Mesin virtual yang dapat digunakan adalah VirtualBox dan dapat juga menggunakan VMware. Pada kesempatan ini kita akan mencoba memasang Kali Linux pada VMware, sehingga diasumsikan bahwa pada komputer yang digunakan ini sudah terpasang VMware. Saya kira untuk menginstal VMware ini tidak terlalu sulit tinggal diinstal saja. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bahwa kita harus mengunduh image dari sistem operasi yang akan diinstal. Image ini banyak alternatifnya kita menggunakan cara yang mudah jadi kita tidak akan menginstal murni Kali Linux tapi kita akan menggunakan image dari Kali Linux yang sudah terinstall. Nah, image ini dapat diambil di osboxes.org. Jadi kita tinggal membuka browser, kemudian nanti dapat mengunduhnya. Ini kita buka browser Nah, di dalam osboxes.org ini disediakan berbagai macam image dalam bentuk VMDK Kalau
sistem operasi dalam bentuk ISO itu harus diinstal ya. Kalau dalam bentuk PMDK ini ya kira-kira nanti semacam diimport ya, jadi bukan menginstal. Kalau kita lihat di sini, ini ada Android ya, ada berbagai macam distro Linux ya. Nah, salah satunya di sini adalah ada Kali Linux ya. Jadi ini dapat diunduh ya, Kali Linux. Box dan juga dalam format VMware ya. Jadi ini dapat diambil. Ukurannya ini ada yang 2,2 GB, ada yang 2,6. Ini dalam bentuk yang terkompres ya. Kemudian jangan lupa juga di sini ada info ya. Ini adalah username dan password yang nanti dapat digunakan untuk login di dalam mesin Kali Linux-nya ya. Jadi username-nya adalah osboxes, passwordnya osboxes.org ya. Kalau nanti kita sudah berhasil menginstalnya. Ini image ini diunduh ya. Hasilnya adalah ya, ini file dengan ukuran 2,6 GB. Ini filenya dikompres ya. Kemudian nanti setelah di ekstrak ya, kita akan mendapatkan file VMDK ukurannya dalam contoh ini adalah 13,7 GB ya. Dan ini harus diingat letak direktorinya. Jadi setelah diunduh ini dalam bentuk kompres, kemudian diekstrak menjadi dalam bentuk VMDK. Ya, selanjutnya kita masuk ke mesin VMware ya. Bentar, ini mungkin saya hapus. Terlebih dahulu kemudian urutan prosesnya adalah seperti ini ya. Jalankan VMware. Jadi kita jalankan VMware, kemudian pilih create new virtual machine ya. Create new virtual machine. Kemudian karena kita bukan menginstall ya, bukan menginstall sistem operasi ya. Kalau yang diunduh adalah image dalam bentuk ISO, ini berarti murni master sistem operasi, jadi pilihnya ISO image ya. Karena kita nanti mengimport ya, jadi kita pilih I will install the operating system later. Kemudian namanya adalah sistem operasi yang adalah Linux ya, ini dipilih aja nggak apa-apa, Ubuntu. Ini next. Kemudian nama mesinnya ya, jadi nama mesinnya misalkan Kali Linux 2023. Kemudian location ini adalah letak dari hasil ekstraknya nanti ya. Jadi
sistem operasi Kali Linuxnya ini nanti akan diletakkan di mana ya. Karena saya pakai Linux, jadi saya taruh di home directory, kemudian ada VMware, kemudian saya pilih Kali Linux ya. Jadi ini nanti hasil ekstrak image-nya akan disimpan di sini, kemudian kita pilih next, kemudian mungkin ini karena sudah ada ya, kita pilih continue saja. Ini mau hasilnya nanti mau dibuat satu file tunggal atau multiple ya, nanti ada ada konsekuensi dari masing-masing pilihan ya. Ini kita pilih next aja sementara, nggak apa-apa. Kemudian ukuran file, ukuran harddisknya, kalau image-nya tadi kan sekitar 13,7 GB, jadi kalau ini 20 ya cukup ya. Ini next, kemudian finish ya. Nah setelah selesai ini belum dapat digunakan ya, jadi kita harus mengedit mesin virtualnya ya. Jadi ini kita pilih edit, kemudian pilih harddisk ya. Nah harddisknya ini kita hapus terlebih dahulu ya, karena harddisknya kan kosong ya. Jadi kalau harddisk kosong nanti digunakan untuk booting tentu saja tidak akan dapat digunakan. Jadi ini kita pilih harddisknya di remove ya. Kemudian pilih tambah harddisk ya, add. Selanjutnya adalah ini kita mau nambah harddisk ya, jadi pilih harddisk kemudian next ya. Kemudian tipenya ya, saya sih nggak terlalu tahu persis ya, karena tapi ini kan virtual ya, jadi barangkali yang manapun tidak menjadi masalah ya, kecuali kalau kita memang betul-betul menggunakan mesin yang beneran ya. Kalau ini, kalau saya sebenarnya harddisknya adalah harddisk SATA ya. Jadi saya pilih SATA, kemudian next ya. Nah harddisk ini adalah selanjutnya kita pilih di sini ya, use existing virtual disk ya. Ya, jadi karena kita punya image yang sudah dikonfigurasi ya, jadi pilihnya use an existing virtual disk ya, kemudian pilih next. Nah selanjutnya adalah dicari ya file Kali Linux yang sudah diekstrak tadi ya. Jadi adanya di source, kemudian OPA 64 bit. Nah ini adalah VMDK nya ya, jadi dicari file VMDK yang tadi ya. Ini open, kemudian finish dan save. Nah hasilnya seperti apa, kita coba ya. Di sini ada power on ya, untuk mencoba apakah mesin virtualnya sudah dapat digunakan. Ya ini hasilnya adalah seperti ini. Ini sedang loading ke Kali Linux ya. Perlu diingat kembali tadi bahwa loginnya adalah OS
osboxsys dan passwordnya adalah osboxsys.org. Jadi ini adalah osboxsys passwordnya osboxsys.org. Ya, ya dengan tampilan seperti ini berarti Kali Linux-nya ini sudah dapat digunakan ya. Nanti kalau mau kalau seperti ini intinya sudah dapat digunakan ya. Hanya mungkin misalkan nanti mau disempurnakan ya, misalkan dibuat menjadi di dalam Kali Linux-nya ya. Dan ini konsolnya ya, belum dipasang ya Neopack. Ya, intinya kalau sudah seperti ini berarti Kali Linux-nya sudah berhasil dipasang dan sudah dapat digunakan. Ini saya close ya. Mesin virtual yaitu Kali Linux 2023. Ya, demikian tentang bagaimana kita memasang Kali Linux ya di dalam mesin virtual menggunakan VMware ya. Semoga dapat digunakan untuk contoh ya bagi siapa saja yang ingin menginstal Kali Linux di dalam VMware. Ya, baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai di sini saja, kita bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih.